Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livian Julianto dari kelas 3 D3 LIB dengan NLP 13031711047. Hari ini saya akan membahas tentang SOP pemeliharaan e-closer. Sebelum dalam masuk pembahasan SOP pemeliharaan e-closer, mari kita simak dulu apa pengertian e-closer itu sendiri. E-closer adalah suatu alat pengaman untuk memutus balik secara otomatis yang berfungsi untuk mengamankan suatu peralatan atau sistem yang ada di dalamnya. E-closer ini mempunyai prosedur. Prosedurnya yaitu yang dimana yang pertama, ketika pada saat terjadi gangguan arus berlebih maupun gangguan singkat, yang dimana arus berlebih itu akan memutus kontak atau menutup kontak pada e-closer sehingga menjadi trip. Kontak e-closer akan menutup kembali setelah melewati waktu e-close sesuai setting. Nah, settingan ini berfungsi untuk memberikan waktu pada penyebab gangguan agar hilang, terutama gangguan yang bersifat sementara. Kalau yang bersifat permanen, e-closer akan membuka dan menutup balik sesuai dengan settingannya, yaitu dalam settingan waktunya, dan akan logout atau terkunci. Jika setelah gangguan dihilangkan oleh petugas maupun gangguan sudah tidak ada, baru e-closer akan dimasukkan dalam sistem. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan SOP pemeliharaan e-closer. SOP pemeliharaan e-closer ini ada 8. Dalam SOP pemeliharaan e-closer menurut saya itu ada 8, yang dimana 1, petugas pekerjaan K2 atau K3, yang kedua pelaksana pekerjaan dispenser diskusi 20 kV. Yang pertama itu adalah petugas ini adalah ada 3, yaitu pengawas pekerjaan K2 atau K3, pelaksana pekerjaan, dan 3, dispenser diskusi 20 kV. Yang kedua yaitu saling koordinasi dengan manajer, dengan supervisor teknik, supervisor transaksi energi, staf elektromekanik. Yang ketiga itu koordinasi dengan manajer, supervisor teknik, supervisor transaksi, staf elektromekanik. Yang keempat yaitu peralatan kerja dan alat ukur. Peralatan kerjanya yaitu yang pertama toolkit, yang paling penting. Yang kedua itu voltage detector 20 kV untuk deteksi tegangan pada saat sebelum pengecekan atau pemeliharaan. Yang ketiga roller gantung. Yang keempat cycle stick 11 meter 20 kV. Yang keempat ground apparatus. Yang kelima yaitu perlengkapan K3 atau APD. APD ini sangat penting dalam pengecekan atau pemeliharaan SOP. Yang pertama yaitu kacamata, yang kedua sarung tangan 20 kV, yang ketiga sepatu tahan bentur, yang 4 helm pengaman, yang 5 sabuk pengaman, yang ke-6 backpack pada saat pemeliharaan, yang ke-7 yang paling penting yaitu perlengkapan K3. Yang ke-6 yaitu peralatan bantu. Yang pertama yang sangat paling penting yaitu adalah alat komunikasi. Tanpa alat komunikasi maka komunikasi antar atasan atau bawahan akan sulit. Yang kedua kendaraan operasional. Yang ketiga single line diagram 20 kV. Yang keempat alat tulis. Yang ketujuh adalah material. Material ini di sini adalah isolator 20 kV, pemukulan tahanan pemurnian, kain marjun, sapu pembersih, cairan pembersih, avometer. Prosedur kerja dalam SOP pemeliharaan e-closer ini yaitu adalah berdasarkan perintah kerja yang diterima terkait dari atasan. Yang kedua, petugas pemeliharaan melakukan pemeriksaan ke lokasi untuk dasar persiapan kerja. Kedua, menyiapkan material. Yang ketiga, menyiapkan peralatan material dan yang ketiga untuk dipersiapkan dalam pengecekan atau pemeliharaan. Yang ketiga sepakati waktu, tanggal, dan jam pemadaman. Yang keempat, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Yang kelima, selesai pelaksanaan pekerjaan, menormalkan kembali tugas. Yang keenam, membuat laporan kepada atasan pada saat pengecekan ataupun pemeliharaan tersebut.
langkah pemeliharaan closure yaitu yang dimana yang pertama pengecekan suplai tegangan AC maupun DC pada RTU, yang kedua pengecekan tegangan baterai, yang kedua pengecekan tegangan baterai, yang ketiga pengecekan dan pengujian direct signaling. Pengujian direct Pengujian direct signaling ini adalah berfungsi untuk mengetahui bekerjanya remote pada RTU. Yang keempat yaitu pengecekan dan pengujian telemetri. Pengujian telemetri ini berfungsi untuk penyeragaman besar arus dan tegangan pada RTU dengan menggunakan HMI atau dalam arti Human Machine Interface. Yang kelima yaitu pengecekan dan pengujian telekontrol. Pengujian dan pengecekan telekontrol ini berfungsi untuk memblok fungsi kontrol agar peralatan tidak dapat dikontrol pada saat hotline tag atau dalam arti pada saat dinyalakan, agar untuk menjamin keamanan dalam bekerja. Sekian dari pembahasan ini mengenai SOP pemeliharaan closure. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know I'm gonna get